Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita melanjutkan bab terkait dengan memaafkan atau membalas. Dan hari ini agak berbeda karena ternyata kursi itu enak ini. Makanya banyak yang berebut kursi itu diantaranya ini mungkin. Baik, mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas ada 3 poin. Ada orang yang disebut memaafkan atau afwun, adalah orang yang mampu membalas tapi lebih memilih untuk tidak membalas dan memaafkan. Yang kedua, ada orang yang dalam kondisi intisor, yakni orang yang membalas tapi sesuai dengan kadar kezaliman yang dia alami. Sederhananya kemarin adalah sekali dipukul, yang halal itu hanya balas dengan sekali pukulan. Yang kedua, nah itu sudah tidak boleh. Logikanya begitu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dia ketika dizalimi tidak memiliki kemampuan untuk membalas, sehingga kemudian dengan terpaksa memaafkan. Jadi ada 3 poin di sini yang kita temukan. Nah, kita ini umumnya ketika mendapati persoalan terkait pribadi kita, umumnya yang mana yang kita pilih? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kemudian kita juga diingatkan terkait dengan bahwa memberikan maaf itu ada kriterianya. Kita membalas juga ada kriterianya. Siapa yang boleh kita maafkan? Siapa yang seharusnya justru kita membalas, dan cara membalasnya bagaimana? Nah, ini di dalam Islam diajarkan bagaimana ketika hak-hak pribadi kita dizalimi oleh orang lain. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan dengan bahasa yang mudah terkait dengan maqasid syariah, tujuan syariat atau tujuan aturan-aturan agama itu ada dalam kehidupan kita. Sederhananya bagaimana? Dulu saya sampaikan, aturan Allah itu dibuat agar kita manusia hidup di dunia ini nyaman, di akhirat nanti juga nyaman. Bayangkan ketika satu aturan yang haram dijadikan halal, alangkah ribetnya hidup kita. Contoh, mencuri itu dalam Islam, ini kondisi umum gitu. Mencuri itu dalam Islam haram, gitu. Kalau kemudian berbagai bentuk pencurian itu dihalalkan, antara lain hidup kita ini tidak akan pernah merasa nyaman. Wong mencuri itu diharamkan itu loh, kita hidup di Indonesia ini masih gembok itu double 3, gitu. Sepeda motor itu sudah dikunci setang, masih harus dikunci kalau perlu dirantai. Rumah kita itu pagar sudah digembok, pintu depan sudah digembok, kamar masih dikunci lewat plafon. Ya, bayangkan, kamu ini pencuri, namamu siapa? Muhammad Yusuf. Jangan bayangkan ya. 2 nama Nabi, Muhammad Daud, jebol plafon. Terus pripun? Ini menjadi pertanyaan kita loh. Kita ini hidup di negara yang dikatakan mayoritas ini Islam, Muslim, tapi ternyata kita juga seringkali was-was. Motor diparkir kunci kandil, was-was napa mboten? Was-was. Empun dikunci, tasik was-was napa mboten? Bayangkan kita hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini pentingnya kita memahami maqasid syariah. Di antaranya untuk hifdzuddin,
untuk menjaga agama kita. Istilah lain yang kita kenal ada hifdun nafs, menjaga jiwa kita agar tidak dilanggar orang lain. Hifdul aql, menjaga akal kita agar kita tidak terpenjara dalam pemikiran-pemikiran yang justru tidak sesuai dengan Islam. Ada hifdun nasl atau hifdun nasab, menjaga agar keturunan atau nasab kita ini sesuai. Karena nasab ini banyak kaitannya dengan waris misalkan, dengan mahram misalkan. Kemudian ada juga tambahan hifdul mal, menjaga harta kita agar tidak diambil atau dizalimi orang lain. Dan juga kita diingatkan hifdul aid. Jadi hifdul airdi ini adalah terkait dengan menjaga agar diri kita, ini dalam kajian kontemporer, menjaga agar kehormatan kita tidak dilanggar orang lain. Jadi tujuan dari agama ini, dari Islam ini, dari syariat ini adalah menjaga agar diri kita kehormatannya tidak dizalimi oleh orang lain dalam berbagai bentuk. Tapi kalau hal itu sudah tidak diperhatikan, pelanggaran itu ada saja nanti. Dan hidup kita jadi tidak nyaman. Kalau aturan itu berlaku, sejatinya tenang kita Bapak Ibu. Kita ninggal keluarga di rumah juga tenang, aman. Kita ninggal harta kita di rumah juga aman. Namun hari ini kita menemukan kondisi ketika kita mudik Idul Fitri melang-melang ya. Omaku ya aman tak gak, sampai perlu dipasang CCTV ngontrolnya lewat HP. Kalau ada pergerakan langsung ada notifikasi. Sapa mlebu omaku? Tikus tibane. Sampai seperti itu ya, masih melang-melang gitu ya. Kucing tibane. Kucing iso apa lewat endi mlebu omaku? Baik, mari kita lanjutkan. Walaupun kursi ini empuk tapi saya sudah dibatasi oleh takmir. Jok suwe-suwe. Baik, saya lanjutkan. Kita diingatkan ayat surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disebutkan muttaqin itu yang bagaimana? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini ciri-cirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saya akan fokus di wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara ciri orang muttaqin itu betah ngempet ngamuk. Betah ngempet ngamuk. Jadi mboten ngamukan. Jenengan kalau ketemu orang didik ngamuk, perasaan jenengan bagaimana? Ciri muttaqin itu adalah ketika Syawal ini masih Syawal. Ketika Syawal ini kita Ramadan itu kan la'allakum tatakun. Bentuk muttaqin itu diantaranya ketika kita selepas Ramadan sudah dididik ketika Ramadan, kita hari ini lebih bisa, ini kaitannya dengan hak pribadi loh ya. Lebih bisa untuk menahan diri dari marah. Nek mari Ramadan kok cek ngawamuan niki. La'allakum tatakun niki mboten siyos la'alla. Kemudian orang yang bisa menahan marahnya itu latihan awal kata ulama, bahkan pintu dari kita bisa memaafkan manusia itu adalah kemampuan kita untuk bisa menahan marah. Ini kaitannya dengan hak pribadi. Namun nanti ada waktunya kita justru disuruh irdab, ngamuk, itu ada. Jadi kita harus ngamuk, itu ada posisinya. Tapi tidak mudah untuk marah. Dididik ngamuk. Wah niki RSUD kan. Baik, saya lanjutkan.
Kita juga diingatkan salah satu hadis riwayat Muslim, ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta itu untuk sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah, dan tidaklah Allah akan menambah kemuliaan seorang hamba kecuali bahwa hamba ini adalah orang yang pemaaf, atau tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Jadi Allah akan memberikan kemuliaan pada seorang hamba yang mudah untuk memberi maaf. Jadi orang yang memberikan maaf itu bukan berarti rendah. Bapak Ibu, seseorang rendah atau mulia itu benar-benar sudut pandang Allah. Kalau sudut pandang kita hari ini disebut orang yang mulia itu adalah seseorang yang memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, ganteng, cantik, pernah saya sampaikan, influencer, viewernya banyak, gitu. Disebut mulia hari ini kan begitu. Tetapi sekali lagi sudut pandang Allah mulia itu adalah benar-benar sesuai dengan aturan Islam. Bahkan sudut pandang Allah terkait dengan seseorang yang mulia itu seolah-olah benar-benar hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan Uwais Al-Qarni ya. Ciri fisik Uwais itu sebagaimana kita ketahui, kalau kita baca mboten menarik Bapak Ibu. Orangnya juga tidak seseorang yang tegap, bukan seseorang yang kulitnya bersih. Bahkan beliau pernah sakit kusta, ya. Tetangganya ketika ditanya juga tidak kenal. Bahkan disebut Uwais itu yang mana? Apakah Uwais yang majnun katanya? Apakah Uwais yang gila itu? Dimaksud gila itu bagaimana? Uwais itu sering menyendiri, Bapak. Bahkan secara fisik, salah satu kitab yang pernah saya baca, Uwais itu rambutnya tipis atau botak, Bapak. Loh, dalam gambaran kita tidak menarik. Tetapi walaupun tetangganya tidak kenal, siapa yang kenal? Jangan bayangkan. Berarti menurut sudut pandang manusia tidak mulia, tapi sudut pandang Allah mulia Uwais. Ini diantaranya kita diingatkan kemuliaan itu demikian, sederhananya demikian. Kita juga diingatkan dalam hadis Abu Hurairah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang pernah kita baca, An-Nabi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya Rasulullah, saya ini punya kerabat yang saya berusaha untuk menyambung tali kekeluargaan atau menyambung silaturahim, dia memutuskannya. Saya berbuat baik, dia berlaku buruk. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berusaha berlaku lembut, dia berlaku kasar kepada saya. Kalau ada orang yang seperti ini berlaku kepada kita, kira-kira jenengan tasik purun nyambung kekerabatan. Diomongi enak-enak kok tambah nggak terlihatin. Kene wis ngomong halus-halus ya tambah nyengat misalnya. Kalau ketemu orang yang seperti ini bagaimana? Apa yang disampaikan Rasulullah? La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla. Maka jika engkau sama seperti apa yang engkau katakan, sesuai dengan apa yang engkau katakan, maka engkau seperti menyuapkan debu panas ke mulutnya. Dan yang lebih dari itu, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan engkau penolong dari sisi Allah untuk menghadapi orang-orang seperti mereka selama engkau tetap berlaku seperti itu. Dan ini kan berarti bisa menahan marah dan bisa memaafkan. Baik, saya sampaikan kriterianya Bapak Ibu sebagai penutup. Memaafkan itu, jadi kita memaafkan itu jika ketika memaafkan, satu, membawa perbaikan hubungan.
maka kita maafkan. Hubungan jadi lebih baik, maka kita maafkan. Yang kedua kriterianya, jika kesalahan itu bersifat pribadi. Kesalahannya bersifat pribadi dengan saya sendiri, sehingga keputusan untuk memaafkan saya, karena yang dizalimi adalah saya. Yang ketiga, dalam konteks dakwah, ada banyak contoh. Ada orang itu yang dizalimi, tapi yang dizalimi justru minta maaf. Dalam konteks apa? Agar dakwah tetap bisa masuk dalam sebuah masyarakat atau dalam hati manusia. Yang keempat, jika membalas justru menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Ada keterkaitan 3 dan 4. Aku iki dizalimi, tapi ini aku bales, waduh, tambah soro jamaah liyane, tambah soro iki masjid. Maka kita menemukan lebih baik memaafkan. Yang kelima, untuk pembinaan jiwa kita atau tazkiyatun nafs, untuk melatih diri kita, untuk penyucian diri kita atau pendidikan untuk jiwa kita. Nah, ini 3 kriteria diantaranya kita bisa menilai ini lebih baik saya maafkan atau saya balas. Kemudian kriteria terkait dengan membalas, namun membalasnya tidak boleh sembarangan. Jika menyangkut kepentingan publik yang dizalimi, maka kita harus membalas, tidak memaafkan. Terkait dengan kepentingan publik. Yang kedua, jika pelaku ketika dimaafkan justru meremehkan dan berpotensi mengulang lagi kesalahannya, maka lebih baik tidak kita maafkan. Biyen wis tahu tak sepuro mbaleni maneh. Di sepuro napa mboten? Nah, ini pertanyaannya. Maka ketika kita menemukan yang demikian, lebih baik tidak kita maafkan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ini di negara kita tidak menggunakan sepenuhnya syariat Islam. Ada hukum atau ada aturan negara, ada hudud. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terkait dengan membalas itu, maka yang dilakukan adalah dengan penegakan hukum atau yang berlaku di negara tersebut. Kita harus menegakkan hukum, menjaga prinsip kebenaran, atau dalam konteks kita memberikan pendidikan. Maka semua itu justru harus kita membalas. Contoh, di dalam syariat Islam, aturan Islam, kalau ada orang ini dalam keadaan umum ya, dalam kondisi umum bukan pengecualian, ada seseorang itu yang mencuri, maka sebagaimana kita ketahui, sampai pada aturan yang terberat itu, orang yang mencuri dalam aturan Islam adalah dilakukan gitu. Tapi di negara kita aturan itu tidak berlaku. Seseorang yang membunuh, berencana dengan sengaja memusnahkan, membunuh satu keluarga, membunuh nyawa manusia, dalam Islam hukumannya sampai pada, kita tahu di Indonesia boten. Nah, ini pernah ditanyakan ketika kita ngaji fikih dan ngaji hadis, Ustadz, kalau seperti itu, apakah boleh kita, keluarga itu yang melakukan hukum tersebut? Saking jengkelnya. Ya apa ya, anakku dipateni wong iku wis. Bales saya dipateni. Itu pernah terjadi Bapak Ibu. Kenapa kisos itu diperlakukan? Jangan dipandang kejamnya. Karena pada waktu itu seseorang dari sebuah kaum, satu orang dibunuh, balas dendam itu bisa lebih dari satu, bahkan dibantai seluruh Bani. Ini kan tidak adil. Kalau satu dibunuh, balasannya adalah yang membunuh itu harus dibunuh, itu adil. Tapi bayangkan, bapaknya yang dibunuh, satu Bani balas dendam, satu keluarga sampai anak-anak cucunya dibantai semua. Seperti itu. Sehingga kemudian muncul keadilan itu lewat kisos. Namun hari ini orang memandang Islam itu sadisnya. Nah, ini diantara kriteria Bapak Ibu terkait dengan kita menilai memaafkan atau membalas.
Insyaallah ini sedikit yang bisa saya sampaikan terkait memposisikan memaafkan sesuai dengan porsinya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya saya izin Bapak Ibu, dan untuk takmir saya ada tugas Rabu depan. Insyaallah di pertemuan berikutnya saya akan membuatkan studi kasus. Nanti kita bahas bersama terkait dengan ini baiknya memaafkan atau baiknya membalas dengan jalurnya. Insyaallah mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.